BBM kita sudah sejak lama hanya maksimal di 25 hari. Maksimal. Bayangkan aja kalau misalkan sekarang kita dinamika geopolitik antara Iran dan Israel, kita cuma punya cadangan minyak 20 hari. Terus kalau misalnya setelah 20 hari itu kita nggak dapat akses minyak lagi, apa gitu yang terjadi gitu kan? Terus then what gitu kan? Apakah orang jadi nggak bisa naik motel? Ini kan SPBU kosong nih semua nih minyaknya gitu. Bensinnya nggak ada gitu. Gak apa-apa kan asal MBG tetap jalan. Iya, prioritas, prioritas. Itu menurutku 20 hari itu risiko krisis energi yang udah di depan mata gitu, Bu. Mungkin ya kalau untuk listrik. Iya, jadi memang walaupun kita sebenarnya nggak mengimpor secara langsung dari Iran ya, betul. Blokade Strait Hormuz itu memang mengganggu jalur distribusi. Nah, kalau kita bayangkan itu kan mengangkut 20% ya, kalau nggak salah itu konsumsi minyak dunia. Jadi kita bayangin aja kalau 20% itu nanti terganggu, akan berdampak pada kenaikan harga ya sebenarnya, ada kelangkaan. Dalam beberapa bulan terakhir, dinamika perdagangan internasional kembali memanas. Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan tarif resiprokal yang berdampak pada banyak negara, termasuk Indonesia. Di saat yang sama, Indonesia menandatangani Agreement on Reciprocal Trade 2026 dengan Amerika Serikat, supaya tarifnya turun. Nah, di dalam perjanjian tersebut, sektor energi menjadi salah satu komponen strategis. Sementara itu, kita tahu konflik Iran-Israel kembali memanas dan memicu ketidakpastian harga energi global. Episode ini akan membedah perjanjian tersebut, nggak hanya secara ekonomi, tapi juga secara energi dan implikasinya terhadap ketahanan serta kedaulatan energi Indonesia. Nah, aku mau ke Bu Ruth dulu nih. Sebelum lebih dalam gitu ya, kita membahas secara teknikal. Kita pengen tahu gambaran besarnya, apa sih sebenarnya Agreement on Reciprocal Trade itu? Secara bahasa yang mudah dicerna, Bu. Silakan. Iya, baik, terima kasih Mbak Rama. Saya bisa ngobrol dengan sobat lingkungan di sini ya. Jadi sebenarnya pada prinsipnya ART itu adalah perjanjian perdagangan timbal balik ya. Jadi harusnya timbal balik antara dua negara untuk menurunkan hambatan perdagangannya, baik tarif maupun non tarif. Nah, kita mundur dikit. Apa sih yang melatar belakangi Trump tahun lalu mengeluarkan resiprokal tarifnya? Sederhananya dia mengatakan bahwa kalau dia punya defisit perdagangan yang cukup besar gitu ya kepada sejumlah negara, dia mengatakan bahwa terjadi unfair trade tanpa investigasi. Nah, ini yang menjadi basis dia memberikan tarif tambahan dari tarif yang sudah dilakukan karena dia berniat untuk melakukan koreksi pasar gitu yang dianggap tidak fair. Nah, memang di WTO kalau kita lihat ya bahwa trade remedy namanya measures-nya ini boleh diterapkan kalau suatu negara itu memang melakukan misalnya subsidi atau dumping gitu ya ke suatu pasar. Tapi kembali lagi bahwa sebenarnya Trump tidak membuktikan investigasinya di sini. Oke, kemudian Trump di bulan April mengumumkan termasuk untuk Indonesia diberikan skema 32% tarif. Nah, kita tidak happy dengan itu, kemudian kita minta penurunan ya, negosiasi, kita minta ke 19% di bulan Juli 2025. Sampai ke 19 Februari sebenarnya kita tidak tahu persis gitu, apa draft daripada agreement ART tadi ya, yang awalnya dia bicara soal tarif, tapi hampir sebagian besar cerita daripada agreement itu adalah non tarif. Nah, ini kemudian yang mengejutkan kita gitu ya, karena hasilnya tampaknya tidak seimbang antara Indonesia dan AS. Nah, secara struktur tuh sebenarnya kita gini deh, bahasa mudahnya. Apa untungnya kita menandatangani perjanjian ini? Nah, di awal kita di LPM juga bilang sepertinya tidak seimbang ya, artinya bahwa benefit untuk kita lebih kecil ya daripada untuk AS. Nah, dari mana kita tahu? Yang pertama dari skema utamanya aja deh gitu ya Mbak Rahma ya, yaitu tarif. Untuk dapat penurunan tarif dari 1.819 produk ya, kita harus menurunkan 99% produk AS menjadi 0%. Kita tahu tuh berapa potensi kerugian negara sebenarnya dari pendapatan biaya masuk ya. Kemudian untuk produk tekstil yang dia katakan ini akan 0%, nggak 0% juga secara keseluruhan ya, karena harus ada memenuhi dulu dengan tarif rate kuotanya tadi. Setelah berapa banyak volumenya akan dikenakan tarif yang lebih tinggi. Nah, berapa penerapan tarif selanjutnya tergantung pada berapa banyak komponen produk AS yang kita pakai dalam produk final tekstil kita gitu ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat ya di sini kita akan mencatat ada sejumlah kebijakan non tarif yang sebenarnya ini adalah instrumen domestik kita ya untuk mendorong industri kita. Misalnya TKDN ini kan adalah instrumen penting hilirisasi, ini diminta dihilangkan. Kemudian aturan transfer teknologi juga diminta dihilangkan gitu ya. Dan regulasi halal. Nah, ini kan udah kita dengar ya, cukup banyak soal halal yang diminta untuk tidak diberikan kepada produk-produk AS.
Nah, termasuk kemudahan untuk mengimpor barang-barang rekondisi. Nah, ini juga kan ada aspek lingkungan di dalam ya. Walaupun ini basisnya adalah circular economy. Nah, yang menarik sebagai negara berkembang yang sebenarnya kita capacity untuk memenuhi standar juga rendah, diminta untuk harmonisasikan standar kita dengan AS. Di mana kita tahu standar AS ini ketat ya, karena mereka adalah negara maju. Jadi problemnya adalah nanti ke depan kalau ini udah harmonis berarti produsen domestik juga harus bisa nih mengikuti standar itu. Nah ini kan susah, jadi dia mudah masuk ke kita sulit masuk ke pasar AS, nah gitu Mbak. Kemudian ada klausul kerjasama critical mineral khusus dengan AS. Padahal kita tahu selama ini kan kita kerjasamanya lebih banyak ke Asia Timur. Betul. Nah ini akan merubah rantai nilai pasok maupun secara geopolitik ini akan berdampak ke sana ya. Dan juga kalau teman-teman lihat ya ada komitmen yang terikat gitu ya kalau nanti kita membeli energi sebanyak 15 miliar US dollar, kemudian juga ada begitu banyak volume impor pertanian yang kita komitmenkan untuk dibeli. Nah ini juga tentu akan berdampak ya signifikan. Dan yang terakhir yang juga saya katakan kenapa nggak berimbang bahwa dalam klausul itu bahkan dengan negara mana kita akan menjalin FTA pun itu harus approval dari AS gitu ya. Berarti harus direview dulu gitu ya. Direview dulu. Jika tidak dapat perjanjian dapat dianulir sepihak gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kita punya ruang kebijakan yang semakin sempit kalau misalkan kita mengerjakan agreement tersebut dan tampaknya banyak yang nyenggol kedaulatan kita juga nih Mbak ya, sebagai suatu negara gitu. Itu yang ingin saya. Okay. Nah di sini aja, ini udah kelihatan nih bahwa skornya nggak berimbang nih gitu ya. Gimana menurut teman-teman ini skornya berapa nih kalau kayak gini? Tadi aku menarik sih sebenarnya. Tadi Burut nyebut soal halal. Nah ini salah satu yang dibahas yang paling mengemuka ketika perjanjian itu ditandatangan gitu. Karena beritanya langsung naik tuh. Terus udah ada komentar juga gitu ya dari lembaga sertifikasi halal kita MUI gitu. Ya kalau barangnya masuk gak usah dibeli gitu. Kalau tidak mengikuti standar regulasi halal gitu ya. Nah ini gimana ya kalau kan di berita tuh orang-orang pahamnya wah bisa jadi barang-barang yang tidak bersertifikasi halal gitu ya itu dijual bebas aja gitu di pasar gitu dan masyarakat nggak punya maksudnya ya akhirnya jadi tidak terinfo bahwa yang dia gunakan adalah barang yang halal atau non halal gitu. Nah ini gimana Bu? Itu satu. Terus kemudian yang kedua tadi soal fair trade agreement dengan negara lain gitu. Ya seperti kita tahu ya investment kita kan banyak dari Tiongkok ya gitu. Terus kemudian kalau misalnya nih di dalam isi perjanjian jelas nggak sih menyatakan bahwa Indonesia kalau US bilang lu nggak boleh ngambil barang dari itu negara ya nggak boleh gitu, atau isi perjanjiannya lebih ke US tidak akan punya perjanjian dagang apapun gitu, misalnya dengan salah satu negara. Indonesia harus ngikutin. Yang mana nih Bu? Isinya tuh yang mana sebenarnya? Iya, saya bahas singkat ya. Untuk halal ini kan sebenarnya Indonesia mengadopsi mandatory halal regulation ya. Artinya kita nggak pandang dari negara manapun selama kita memintakan bahwa suatu produk tertentu harus halal gitu ya, dia harus halal. Nah berarti sebenarnya by regulation produk dari negara pun kalau dia tidak halal pada barang yang mandatory halal di bea cukai udah nggak boleh masuk. Nah itu sebenarnya kalau kita memberikan pengecualian kepada produk dari AS berarti kita melakukan diskriminasi kepada trading partner kita. Nah itu tidak dibolehkan juga di WTO. Nah ini tentu nanti akan menyebabkan negara-negara trading partner kita yang lain yang kita terapkan halal akan melakukan raise concern ataupun dispute ya di WTO. Nah itu kan menjadi banyak ya PR kita kalau memberikan kekhususan untuk produk dari AS, itu yang pertama. Nah yang kedua ya di situ dikatakan dalam beberapa klausul bahwa AS ini akan memastikan bahwa agreement ini menguntungkan kedua belah pihak saja gitu ya. Jadi tidak boleh menguntungkan pihak lain. Saya bayangkan bahwa nanti akan ada measures yang lebih teknis ya soal kandungan dari produk Cina itu berapa yang boleh gitu dari input bahan barang final kita yang berangkat ke AS untuk mendapatkan penurunan tarif tadi yang 1.819 tersebut. Nah ini pasti akan diberlakukan ya.
Nah ini memang yang perlu kita lihat ya, termasuk FTA. Nah ini juga menjadi concern bahwa suatu negara kan punya kedaulatan gitu ya. Betul. Nah ini kita membuat kita agak geram juga nih ya, sampai kepada kepentingan kita pun harus mengacu kepada apa yang dianggap oleh AS yang align dengan geopolitiknya. Nah di sini kita harus tegas juga gitu ya, bahwa ini adalah kedaulatan dari negara kita, gitu sih. Oke. Nah sekarang mungkin nanti Bu Ruth bisa jawab, tapi Rance juga bisa jawab. Ini kan ada pembatalan nih dari MA, dan ini cuma beda sehari. Ini kayak kok kita zong gitu. Secara teknis gitu ya, mana sih nanti yang akan berlaku? Apakah perjanjian yang sudah kita tanda tangani yang berat sebelah ini, atau yang pembatalan dari MA gitu? Terserah Rance dulu mungkin. Iya, sebenarnya kalau perjanjian internasional apapun sih, nggak cuma dagang gitu ya. Kalau misalkan Indonesia mau perjanjian internasional kan sebenarnya perlu ratifikasi. Yeah. Nah, sebenarnya ada dua hal, entry into force atau keberlakuan si per ART ini kan 90 hari sebenarnya. Dari sejak ditandatangani. Iya, terus di satu sisi kita juga harus ratifikasi. Nah, ratifikasi itu juga ada periodenya ke DPR gitu ya. Nah, kalau menurut hukum Indonesia secara teorinya nih ya, memang harus ratifikasi dulu, itu baru dianggap Indonesia mengingatkan diri gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada bisa dibilang dua battlefield atau dua track lah yang bisa dilakuin gitu ya. Sebenarnya kan kalau logika simpelnya gitu ya, kalau menurutku tarif itu kan adalah stick yang membuat agreement ini ada gitu kan. Yeah. Jadi dia melatar belakangnya kan Indonesia untuk bikin agreement ini gitu kan. Kecuali ada yang lain-lain yang mungkin kita nggak tahu ya. Yang terjadi sebelumnya, sebelum ada perjanjian ini semua gitu kan. Nah, tapi kalau dari depan kan ini karena kita kasih tarif gitu ya, kita mau mengurangi nih gimana supaya kita masih tetap akses ke pasar Amerika gitu. Betul. Nah kalau misalkan sticknya udah nggak ada, apa gitu kan justifikasi itu legitimasi kita bikin agreement ini, apalagi tadi yang buruh sudah sampaikan ini berat sebelah gitu. Perjanjiannya istilahnya manfaat yang didapat sama Indonesia lebih sedikit, lebih banyak mudorotnya gitu. Indonesia ikut perjanjian ini gitu kan. Nah, jadi ada dua mungkin yang bisa dilakukan sama Indonesia. Indonesia bisa renegosiasi gitu dengan US, apalagi kalau misalkan setelah 150 hari US nggak dapat persetujuan Kongres untuk atau menerapkan tarif gitu. Itu jadi sebenarnya itu memperkuat posisi Indonesia untuk renegosiasi. Nah, yang kedua adalah kita memastikan bahwa DPR nggak setuju gitu ya untuk meratifikasi ini gitu. Nah, jadi ada dua jalan, dua opsi lah ya yang bisa dilakukan. Satu ya dilakukan sama Indonesia gitu, dan satu lagi mungkin lebih kayak ke gimana kita gitu ya, masyarakat sipil yang punya kekhawatiran gitu, yang barangkali teman-teman sobat lingkungan khawatir dengan masa depan Indonesia setelah membaca perjanjiannya. Nah, kita bisa nih kayaknya mulai menyuarakan gitu, mulai ngasih tahu ke Bapak Ibu anggota dewan kita bahwa ini tuh resikonya besar loh yang ditanggung sama Indonesia dengan menjadi partis gitu ya di agreement kita ini, di agreement ART ini. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk kalau misalkan nggak bisa dibatalkan, memang kayaknya agak susah sih untuk dibatalkan gitu, untuk Indonesia keluar gitu. Renegosiasi termnya gitu, karena sebenarnya yang kalau misalkan ada dua skenario trade yang awalnya udah dicabut itu dianggap nggak punya basis lah gitu ya. Trump menerapkan tarif resiprokal itu, dan yang kedua dia nggak dapat approval dari Kongres. Sebenarnya leverage Indonesia tuh justru besar sebenarnya untuk renegosiasi dengan punya posisi tawar yang lebih. AS punya posisi tawar yang lebih untuk tetap memastikan kita punya akses pasar ke Amerika gitu ya secara hukum. Jadi mungkin itu bisa dicoba sih di waktu-waktu yang singkat ini. Maksudnya kan ya mungkin ya menjelang Lebaran juga kan, ini kita gede-gedekan juga nih ya, dengan BBM yang stoknya hanya 20 hari. Jadi sebenarnya menurutku ini juga memberikan urgensi juga sih ya, melihat dinamika geopolitik yang sangat nggak stabil gitu. Nah, berarti kan sebenarnya kita masih punya ruang negosiasi gitu ya. Tapi dengan melihat karakter Trump yang dia kan orangnya apa-apa impose gitu ya, impose harus gitu, dan kebanyakan tantrumnya gitu kalau kita lihat. Seberapa fleksibel sih ini akan terjadi gitu, ruang negosiasi ini, Bu Ruth? Agak pinggir jurang Bu Ruth, nggak apa-apa Bu Ruth. Jadi kan memang setuju tadi ya Mbak Rance ya, jadi memang ada waktu 150 hari ke depan ya, kita ingin melihat bagaimana perkembangannya dari sisi AS gitu.
Nah, tapi sebenarnya kalau saya lihat kan ya berarti kan agreement itu partly ya, maksudnya tarifnya itu yang akan tidak mungkin dilakukan. Jadi nggak mungkin dong kita mengerjakan agreement itu padahal tarif udah 15%. Ya. Kita aja cuma dikasih 19%. Ngapain kita bayar lebih mahal gitu ya. Berarti ke depannya misalnya tentu di bawah dari 15%. Itu kalau kita melihat dari situasi awal. Tapi kita melihat kan Trump ini cukup pintar ya untuk mencari celah ya, karena dia punya background bisnis ya. Mungkin yang kita khawatirkan adalah bahwa ke depan dia akan mengincar ya berbagai sektor-sektor, mungkin teman-teman udah baca juga ya di beberapa media yang dianggap memberikan subsidi. Jadi kan kalau sektor-sektor yang memberikan subsidi di negara asalnya dijual ke dia boleh mengatakan itu unfair trade gitu ya. Karena produk itu mendapatkan subsidi, dia akan bikin additional taxes untuk produk itu. Nah, masuk ke dalam trade remedy. Nah, mungkin untuk sektoral bisa saja dia terapkan karena kan investigasinya lebih mudah buat dia dibanding secara keseluruhan. Kayak kita kan secara keseluruhan awalnya dia kenakan 32%. Yep. Sekarang dia akan mungkin bermain di sektoral dan dia akan coba menggunakan investigasi sederhana lah gitu ya. Mungkin kalau dia agak rajin dikit ya. Dan karena sudah belajar dari yang dulu bahwa dia tidak punya investigasi kan sebagai reason daripada pemerintahnya. Jadi bagaimana kalau kita sih langkah-langkahnya tadi setuju ya sama melakukan renegosiasi yang lebih berimbang. Tapi kalau memang ke depan kita pengen punya long run relationship with AS ini, kenapa nggak kita bikin yang rule based aja, misalnya FTA, PTA kan boleh tuh nggak usah 100% produknya ditarik 0%, misalkan kita jajaki dari setengahnya saja gitu. Nah, tapi walaupun kita khawatir AS tentu belum nggak mau ya sebenarnya perjanjian perdagangan, tapi kan sebenarnya kalau kita rule based ya sudah kita di PTA atau FTA gitu. Nah ini tapi saya setuju tadi dengan Mbak Ranja ya, jadi kita harus suarakan juga. Bagaimanapun meskipun ini agreement ini gagal, tapi kan ini juga ada suatu kinerja ya. Kinerja dari pemerintah kita, di mana kita masyarakat juga bolehlah memberikan input ya dari kinerja yang lalu agar apa? Kinerja berikutnya menjadi lebih baik gitu ya. Menurut saya gitu sih, Mbak. Saya kembalikan. Nah, tadi kan kita udah memahami gini ya, dari penjelasannya Bu Ruth dan juga Rance soal gambaran besar gitu ya. Dan seberapa berdampak kemudian dia terhadap beberapa kebijakan energi lah, kita sebutnya energi karena tadi kita di awal kita ngomongin soal salah satu komoditas yang akan yang masuk ke dalam perjanjian ini yaitu energi. Ada komitmen pembelian energi dari Amerika Serikat yang jadi poin penting gitu ya, masuk gitu ke dalam perjanjian ini. Nah, Indonesia ini masih bergantung pada impor minyak dan gas untuk memenuhi kebutuhan domestik. Di tengah ketidakstabilan harga energi global gitu ya dan meningkatnya ketegangan geopolitik, ketergantungan membeli dari luar ini tuh perlu dilihat secara hati-hati gitu. Apakah langkah ini justru memperkuat posisi Indonesia atau justru malah kita jadi lebih rentan nih karena perjanjian ini. Nah, kita sekarang mau coba membedah dari resiko ekonominya gitu ya, secara fiskal, lalu secara ketahanan energi dan juga bagaimana kemudian dia berdampak pada kebijakan energi transisi di Indonesia. Aku mau ke Bu Ruth lagi deh. Soal komitmen pembelian energi ini. Secara ekonomi gitu ya, apa sih resiko terbesar dari peningkatan impor gitu, kita beli dari Amerika terhadap neraca perdagangan dan fiskal di Indonesia? Iya, yang paling gampang ya Mbak Rahma sebenarnya kan ini perdagangan ya. Tentu directly akan berdampak pada neraca perdagangan. Ya. Nah teman-teman mungkin tadi di awal kita katakan Trump melihat kita defisit, dia defisit ya dengan kita. Tapi kan dia melihat secara agregat. Nah kalau kita telusuri per kelompok produk ya sebenarnya ya Mbak Rahma ya, kita itu defisit dengan AS untuk produk-produk bahan bakar. Yang tadi kita mau impor ya, kemudian produk mineral, transportasi dan kimia. Sebenarnya kita di kelompok produk itu defisit. Jadi kita bayangin kalau kita impor dalam jumlah yang sangat besar, ini akan memperbesar lagi defisit kita di produk-produk tersebut dan bisa saja menyebar ke defisit secara agregat ya, secara keseluruhan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua juga, kalau nanti komitmen membeli ini kita lakukan menggunakan mata uang US dollar, ini bisa berdampak pada depresiasi mata uang. Nah itu juga ada faktor ke mata uangnya. Lalu saya bayangkan kalau nanti kita ya melakukan pembelian ini dengan beban fiskal pemerintah ya, misalkan ini akan dalam bentuk subsidi atau kompensasi energi. Nah ini kan meningkatkan juga beban dari sisi pemerintah. Nah tadi kaitannya dengan energi terbarukan ya, renewable energy.
Kalau nanti kita berkomitmen dalam jumlah yang sangat besar nih membeli bahan bakar dari AS gitu yang merupakan fosil ya, fossil product, ini akan mengurangi ya insentif untuk beralih ke renewable energy. Itu yang kita khawatirkan. Terutama kalau komitmen impornya itu tidak fleksibel ya. Kita harus memanfaatkan. Jadi nanti opportunity cost untuk investasi hijau itu akan terus menurun. Nah, ini ya padahal kita sudah mau bergerak ke sana nih Mbak Rahma ya. Nah, tentu yang terakhir gini, kita juga melihat ya sebagai suatu perekonomian, ketika kita mengambil suatu barang itu dari supplier yang baru, yang dimana dia bukan supplier tradisional kita tahu beberapa produk kita ambil dari Timur Tengah nih misalnya. Betul. Lalu kita mengambil dari AS sekarang, berarti kan akan ada trade diversion di situ. Jadi misalnya kita mengambil pada harga yang sebenarnya bukan yang paling murah, bukan yang paling efisien. Nanti kan terjadi inefisiensi di dalam dan mungkin nanti ke depan jika ini jangka panjang kita ada ketergantungan ke negara itu. Mungkin gitu sih. Jadi justru bertentangan dong dengan kebijakan efisiensi anggaran. Nah, itu dia. Nah, tadi karena Burut udah nyinggung nih soal komitmen transisi energi. Aku mau ke Rance. Kita ada komitmen NZE ya, net zero emission tuh, kita ada komitmen transisi energi gitu. Bahkan di beberapa forum internasional Prabowo tuh yakin gitu 100% RI 10 tahun dari sekarang gitu. Nah, dengan adanya perjanjian ini, gimana sih Rance melihat dampaknya? Justru ini akan menghambat atau ya akhirnya nanti kita ketergantungan ke fosil lagi atau gimana, Cek? Silakan. Tadi yang udah disinggung sama Burus juga sih. Pertama, meskipun ini perjanjian internasional sebenarnya, tapi dia punya pengaruh yang hampir langsung ya terhadap bagaimana kebijakan domestik kita ke depannya nanti akan bergerak gitu. Maksudnya karena kan Indonesia ada kewajiban hukum dan perjanjian ini bisa di-enforce gitu ya. Tak berbagai bentuknya, entah Amerika kembali mengimpos tarif atau bahkan bisa dispute Indonesia gitu ya terkait in-compliance atau ketidaktaatan dengan perjanjian dagang ini gitu. Nah, pertama seperti yang udah Po Ana bilang juga, Indonesia kan udah di berbagai forum gitu, bahkan kayak yang di forum United Nations General Assembly lah enggak tahun lalu, setelah Trump ngata-ngatain climate gitu ya dan green technology, Pak Prabowo tuh dengan PD-nya bilang kita harus transisi energi gitu loh. Itu kan keren banget sebenarnya. Komitmen ini juga sudah disampaikan di mana-mana gitu ya. Sebelumnya di KTT G20 yang bilang bahwa Indonesia akan phase out coal di tahun 2040, 75 gigawatt energi terbarukan dalam 15 tahun dan beberapa komitmen lain. Nah, sebenarnya kalau kita refleksikan ke poin-poin perjanjiannya gitu ya, terutama soal impor komoditas fosil 15 billion US dollar, itu 200 triliun lebih berarti. Tetap kalah sama MBG sih. Tetap itu jumlah yang gede gitu ya. Betul, dan sayangnya sebenarnya kita belum tahu ini sampai berapa tahun gitu masa keberlakuannya. Cuman di framework Indonesia, di kerangka transisi energi Indonesia sekarang, 1 tahun pun kita udah berjanji gitu ya untuk membeli komoditas fosil, itu implikasinya panjang gitu, nggak cuma di tahun itu doang ya, tapi banyak gitu ya. Karena kenapa? Pertama, Indonesia kan beberapa yang diimpor itu kan crude oil, LPG, sama bensin gitu ya, bensin yang udah jadi. Sama satu lagi tuh kokas itu batu bara yang dipakai di industri. Biasanya di steel, jadi dia dipakai untuk memurnikan iron ore-nya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat, padahal sebenarnya kalau kita lihat di rencana ketenagalistrikan Indonesia, PLN itu udah jelas banget pengen mengurangi minyak sebenarnya. Minyak kan ada desilesasi juga kan, ada program desilesasi gitu ya. Justru Indonesia mengimpor minyak gitu dalam jumlah banyak gitu ya dari AS gitu, yang memang salah satu eksportir minyak terbesar. Dan kemudian di tengah-tengah upaya untuk mengarus utamakan EV gitu, electric vehicle, kendaraan listrik di Indonesia. Terus kita malah impor bensin dalam jumlah besar gitu. Kalau LPG aku nggak menyinggung karena itu kompleks ya dinamikanya di Indonesia. Tapi untuk dua sumber energi ini dan kokas gitu misalkan, di saat kita juga di satu sisi ada CBAM juga gitu dari Eropa yang kemudian itu kan juga berpotensi berpengaruh sama komoditas steel Indonesia gitu. Nah, steel Indonesia mungkin yang dulu lebih banyak elektrifikasi gitu ya produksinya, sekarang udah mulai beralih nih jadi pakai teknologi yang namanya blast furnace, yang mana basisnya itu memang si kokas tadi. Nah, aku sih melihatnya alih-alih di mana beberapa industri udah mulai minta teknologi yang lebih ramah lingkungan, lebih rendah emisi, Indonesia justru ibaratnya dengan mewajibkan pembelian kokas tadi ya kan, Indonesia nggak bisa produksi sendiri karena batu bara kualitasnya rendah.
itu kayak memberikan insentif gitu untuk industri steel kita pakai blast furnace gitu, karena kan supply-nya udah ada gitu ya, dan kalau misalkan nggak dibikin kan siapa gitu yang akan pakai supply kokas yang udah kita beli itu kan. Nah jadi ini udah kelihatan nih tanda-tanda bahwa memang bahkan udah sampai 10 tahun ke depan mungkin ya trajektori energi kita itu masih akan fokus di energi fosil gitu, karena kita udah terlanjur kalau misalkan kita jadi mengimplementasikan berbagai klausul di perjanjiannya ya, udah kadung jadilah kita janji gitu untuk beli produk-produk itu kan kebijakan domestiknya jadi harus menyesuaikan gimana caranya produk-produk itu bisa dipakai, diserap gitu, jadi nggak sia-sia dong, udah ngeluarin duit masa nggak dipakai gitu, udah belanja masa nggak dipakai kan gitu ya. Terus sebenarnya aku juga setuju yang menurutku cukup mengkhawatirkan adalah melalui perjanjian dagang ini ada kemungkinan Indonesia itu kehilangan mitra-mitra dagang yang sebenarnya justru bisa membantu Indonesia untuk bertransisi lebih cepat gitu ya. Misalkan contohnya kayak taruhlah Tiongkok gitu ya. Sebenarnya kan Cina tuh pengen banget mengekspor panel surya mereka ke kita gitu ya. Dan yang kita tahu memang panel surya Cina itu jauh lebih terjangkau lah harganya gitu ya. Nah, tapi kan selama ini selalu terhalang dengan TKDN. Masalah transisi energi itu, kita kan TKDN komponen panel surya kita kan lumayan tinggi ya, dan industri kita belum bisa sampai sana gitu. Sedangkan impor juga mahal. Nah, dengan menghilangkan TKDN untuk AS gitu, menurutku itu semacam kayak benar tadi diskriminatif dan justru menutup gitu ya, channel-channel kerjasama lain yang mungkin sebenarnya kalau treatment yang sama diterapkan gitu, atau seenggaknya diterapkan untuk berjangka waktu tertentu lah gitu ya, tahap misalnya TKDN bertahap gitu, bisa membantu Indonesia tuh lebih cepat gitu untuk bertransisi karena kan masalah kita kan sebenarnya transisi kan kapasitas fiskal kita kurang gitu ya. Terus yang kedua manufaktur kita nggak siap gitu untuk beralih menggunakan teknologi itu gitu. Apalagi tadi kalau kata Guru nggak apa-apa juga nggak ada transfer teknologi. Jadi kan sebenarnya apa gitu yang hikmah apa yang kita dapat dari perjanjian dagang ini untuk kita bertransisi energi, aku rasa sih minim banget gitu ya. Justru kita jadinya kayak ketergantungan sama Amerika Serikat untuk banyak hal gitu. Padahal kita udah ngelihat bagaimana ketergantungan energi ini kan gak bisa dilepaskan dari aspek geopolitik juga ya, Pok. Jadi dengan kita bikin perjanjian dagang kayak gini, kita mengikatkan diri secara geopolitik terhadap kepentingannya Amerika Serikat juga. Yang mana kita udah bisa melihat bagaimana itu berdampak di Uni Eropa dan di negara-negara lain yang menjadi mitra dekatnya Amerika gitu ya selama ini gitu. Padahal selama ini Indonesia udah punya kebebasan untuk memilih mitra dagangnya gitu ya, sesuai dengan kepentingan nasional. Justru kenapa kita sekarang istilahnya kayak mengikatkan diri ke satu kepentingan geopolitik tertentu gitu. Padahal itu juga menghambat kebebasan kita untuk memilih mana yang bisa mendukung prioritas pembangunan kita, termasuk dalam hal ini transisi energi yang memang udah masuk ke rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Indonesia. Oke. Nah, tadi aku mau sedikit menyinggung soal mitra dagang tradisional. Kalau kita kemudian harus impor dari Amerika, bisa jadi harga yang kita beli jauh lebih tinggi dari mitra dagang tradisional kita biasanya gitu. Ini ada resiko jangka panjangnya nggak Bu secara ekonomi gitu. Kayak kalau tadi kan bilang misalnya, ya ini bertentangan gitu dengan komitmen efisiensi anggaran gitu. Tapi ada nggak sih misalnya, di tengah volatilitas harga energi yang sangat tidak pasti ini gitu ya. Misalnya kalau kita ngomong nih pakai bahasa rakyat, bisa jadi nanti listrik lebih mahal, BBM lebih mahal gitu. Gimana Bu Ruth? Silakan. Iya, jadi kalau kita lihat ya mungkin saja harganya sama, tapi kan harga transportasinya harus kita lihat ya, karena beda ya. Selama ini kita mungkin membeli dari Timur Tengah misalnya untuk produk tertentu dan kita alihkan dari AS ya, di mana juga itu nanti tergantung pada biaya shippingnya gitu ya. Nah itu menjadi PR juga. Yang kedua perlu dilihat lagi dari sisi teknis ya, bagaimana kesiapan katakanlah mungkin Pertamina ya dari sisi kilang dan sebagainya. Apakah itu cocok dengan produk-produk yang akan kita impor. Nah, seperti itu ya. Jadi secara infrastruktur gitu. Iya, secara infrastruktur. Kemudian nanti apakah ini juga berdampak pada beban fiskal pemerintah, disubsidi. Nah ini yang perlu memang walaupun kita belum tahu ya sebenarnya. Secara teknis kita mau tahu juga nih gimana teknis pembeliannya ini nanti yang akan dilakukan pemerintah, karena nanti ini menentukan besaran inefisiensi yang terjadi gitu. Nah itu yang perlu menjadi catatan sih.
Nah, ngelihat kondisi kayak gini, skenario yang paling realistis deh Bu, supaya Indonesia ini tetap bisa menjaga kedaulatan energi tanpa melanggar komitmen perdagangan internasional. Boleh dijawab keduanya, Bu Ruth dulu lalu Rance. Ya, jadi kalau memang kita tetap pengen membeli ya produk energi dari AS ya, menurut saya sebaiknya jangan dalam komitmen. Kontraknya itu diusahakan fleksibel ya. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat minyak ini harganya ada fluktuasi di global ya, mengikuti dengan situasi global. Jadi kalau kita punya komitmen katakanlah 1 tahun berapa volume tertentu harus kita beli pada saat harga katakanlah naik gitu. Kalau kita punya kontrak yang fleksibel kan bisa saja kita beli sedikit dulu, nanti kedepannya lebih banyak misalnya pada harga turun gitu kan. Nah di sini nanti fleksibilitas dari kontrak itu sangat penting gitu Mbak. Kemudian pembeliannya bertahap kalau bisa. Jadi misalnya dari komitmen berapa miliar US dollar tadi dibeli berapa tahun, semakin panjang tahunnya kan berarti mungkin lebih mudah buat Indonesia gitu. Nah karena kalau kita lihat kan ini juga berpotensi membuat kita terekspos ya, komitmen pembelian ini terekspos kepada volatilitas harga minyak dunia gitu. Nah ini yang perlu menjadi perhatian, apakah ada mekanisme hedging untuk harganya di kontrak nanti atau lindung nilai gitu ya, apakah nanti dibeli dengan harga yang tetap saja. Nah itu perlu dilihat mana yang paling menguntungkan buat Indonesia, walaupun ke depan kita tetap membeli produk energi AS, tapi harus dilihat skema mana yang memberikan cost terendah buat kita gitu. Lanjut, pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang berat nih jawabannya. Karena kalau aku juga sebenarnya bingung harus jawab gimana Po, karena aku pengen bilang ya kalau gitu kita paralel aja ngembangin misalnya kayak di Cina gitu ya. Di Cina kan meskipun dia energi terbarukannya gas terus, tapi kan sebenarnya batu bara juga gas terus gitu maksudnya. Ya, tapi di satu sisi nggak bisa juga karena kita kan sejarahnya juga selalu ngomong bahwa grid kita ini nggak bisa, harus seimbang supply dan gimana. Jadi kalau misalkan kita udah janji untuk impor banyak energi fosil, terutama yang nanti ujungnya dipakai untuk pembangkit listrik, ya gridnya akan penuh gitu dengan energi fosil gitu. Jadi sisa space untuk energi terbarukan itu dikit, dan itu jadi disinsentif lah buat PLN terutama untuk invest di energi terbarukan. Nah mungkin tapi untuk sekarang aku setuju sih yang pertama gimana caranya kita bisa memastikan bahwa Indonesia itu nggak dipaksa ya istilahnya quote kita dipaksa untuk membeli dalam tadi seperti yang Bu Ruth bilang jangka waktu yang udah fix gitu. Karena aku ngelihat juga ya, maksudnya kita nih bahkan tanpa ada perjanjian ini tuh sekarang kita udah ngos-ngosan nih untuk menjalankan sektor-sektor esensial kayak kesehatan, pendidikan gitu ya. Ditambah kita harus punya kapasitas juga nih untuk mengimpor barang-barang yang udah kita janjikan lah untuk kita beli gitu ya dari Amerika. Nah, aku kebayang nggak cuma dalam konteks energi di mana udah pasti ya energi aja udah prioritas keberapa gitu ya dari spending gitu. Kebayang banget akan hilang lah maksudnya appetite gitu ya, dan justifikasi ekonominya juga menurutku untuk invest di energi terbarukan. Jadi kalau misalkan kita bisa diberikan cara untuk menavigasi gitu ya, kapan sih kita harus beli, kapan kita bisa bisnisnya bisa menyesuaikan lah seperti yang Bu Ruth bilang, itu akan sangat membantu gitu ya. Tapi di sisi lain menurutku juga mungkin dari segi transisi energinya meringankan akses terhadap energi terbarukan di skala komunitas juga kali ya, maksudnya sebenarnya kan yang selama ini belum banyak dibahas itu memang kalau di skala komunitas kan dia sifatnya lebih terdistribusi lah, dan skalanya juga kecil kan, tapi dia langsung berdampak gitu ke akses energi masyarakat. Nah cuma permasalahannya pembangkit distribusi itu susah kadang-kadang dikasih izin karena banyak perintilannya juga gitu ya. Nah untuk memastikan bahwa kita tetap menjaga kedaulatan energi kita tetap tahan dari dari ketidakstabilan geopolitik dan harga energi global. Menurutku perspektif prosumer alias kita nih masyarakat biasa bisa dikasih akses untuk nge-procure energi kita sendiri itu bisa menjadi satu alternatif lah gitu. Gitu. Jadi mungkin PLTS atap atau misalkan PLT mahaskala desa atau dusun gitu, terutama untuk di daerah-daerah yang akses energinya masih sangat terbatas, itu sebenarnya bisa membantu mungkin meringankan beban ini juga ya, dan menjaga ketahanan energi kita. Karena aku
kebayang sih, tapi ini worst case scenario yang ada di kepalaku doang ya, cuman kayak nggak tahu ini bisa terverifikasi. Bayangkan aja kalau misalkan sekarang kita dengan dinamika geopolitik yang terjadi antara Iran dan Israel, kita cuma punya cadangan minyak 20 hari. Terus kalau misalnya setelah 20 hari itu kita nggak dapat akses minyak lagi, apa gitu yang terjadi gitu kan? Betul. Terus then what gitu kan? Apakah orang jadi nggak bisa naik motel? Ini kan SPBU kosong nih semua nih minyaknya gitu. Bensinnya nggak ada gitu. Gak apa-apa kan asal MBG tetap jalan. Iya, prioritas, #prioritas. Nah, itu menurutku 20 hari itu risiko krisis energi yang udah di depan mata gitu, Mbok. Mungkin ya kalau untuk listrik mungkin gak terlalu ya, karena kita relatif lebih stabil untuk batu bara gitu, dan ada DMO juga gitu. Tapi untuk hal-hal lainnya energi kita kan gak cuma dipakai untuk tenaga listrik. Jadi sebenarnya perlu untuk membuka peluang model-model pemanfaatan energi lain, terutama yang gimana caranya kemandirian energi itu nggak cuma dalam artian negara memprovide semuanya, tapi tergantung negara kita maunya nge-provide apa gitu ya. Tapi kita sebagai masyarakat juga bisa gitu ya memastikan dan berkontribusi untuk memastikan bahwa kita nih keamanan dan kemandirian energi kita terjaga lah gitu, dengan tadi mendorong itu alternatifnya mungkin ya gitu. Semoga aja PLN berkenan gitu. Nah, sebelum kita ke soal kondisi geopolitik yang saat ini tidak stabil gitu. Israel ini menambah tekanan besar lagi gitu terhadap situasi energi global gitu. Kita tahu ada penutupan Selat Hormuz di mana kalau kita berdasarkan informasi gitu ya, itu selat yang sangat sibuk gitu untuk distribusi minyak dunia gitu ya. Nah, setiap eskalasi konflik di kawasan tersebut meningkat gitu ya, itu pasti akan ada potensi gitu ya memicu lonjakan harga energi global. Nah, negara-negara kayak kita nih yang masih punya ketergantungan impor energi, kondisi geopolitik saat ini tuh bikin kita jadi lebih rentan lagi gitu ya. Ini saya mau ke Bu Ruth gini ya. Dengan konflik yang terjadi saat ini gitu antara Iran dan Israel, ada potensi gangguan kan ya di jalur distribusi minyak global. Seberapa besar sih resiko stabilitas harga energi di Indonesia dan apa dampaknya buat masyarakat ya? Apalagi tadi kan Ranca udah nyinggung nih gitu. Menteri SDM kita bilang dia ngomong seperti kayak aman gitu 20 hari, dan kayak yakin bahwa perang ini akan selesai dalam 20 hari gitu. Tapi kalau kita nggak dapat akses, mitigasi apa yang akan dilakukan gitu kan nggak ada gitu, tidak ada penjelasannya dari pemerintah gitu. Nah, Bu Ruth gimana melihat ini? Iya, jadi memang walaupun kita sebenarnya nggak mengimpor secara langsung dari Iran ya, Betul. memang blokade Selat Hormuz itu memang mengganggu jalur distribusi. Nah, kalau kita bayangkan itu kan mengangkut 20% ya kalau nggak salah itu konsumsi minyak dunia. Jadi kita bayangin aja kalau 20% itu nanti terganggu, akan berdampak pada kenaikan harga ya sebenarnya, ada kelangkaan. Indonesia sendiri kita kalau nggak salah itu mengimpor crude oil itu sebanyak 25%. Dari negara-negara Timur Tengah yang terdampak, dan juga 30% kali kalau nggak salah untuk LPG-nya. Jadi seberapa lama blokade itu terjadi tentu ini akan mempengaruhi pasokan ya Mbak ya, ke domestik dan tentunya harga. Nah, bagaimana harga bisa naik? Tentu kita lihat adanya kenaikan harga shipping ataupun keterlambatannya, jadi shortage ya sebenarnya yang terjadi. Kemudian juga asuransinya tentu akan meningkat ya karena terjadi konflik seperti itu. Nah, memang tidak hanya di Indonesia ya, tapi di negara lain juga ya, yang dimana kantong belanja energinya itu signifikan terhadap pendapatan masyarakatnya. Ini tentu akan terjadi inflasi yang berdampak kepada masyarakat. Apalagi kalau kita lihat ini masyarakat berpendapatan rendah ya. Kalau misalnya proporsi daripada belanja transportasi misalnya atau energi mereka itu signifikan dibanding income-nya, ini akan mengurangi belanja makanan mereka, walaupun tetap ada MBG ya Mbak. Tapi tetap aja mereka butuh makanan yang lain ya. Nah, ini tentu akan berdampak. Nah, lalu kita lihat Indonesia itu kan masih net importer. Nah, ini juga nanti akan berdampak kepada beban fiskal kita ya, APBN. Kalau nanti pemerintah sudah tidak dapat menanggung seperti saat ini harganya, berarti kan subsidi akan diturunkan. Nah, ini tadi yang directly berdampak kepada inflasi di masyarakat gitu. Nah, saya setuju bahwa ini perlu diceritakan ya secara komprehensif apa solusinya kepada masyarakat. Karena ini sudah mengkhawatirkan masyarakat ya Mbak ya. Ini kan udah mau lebaran. Masa kita meditasi di rumah semua 20 hari lagi kan. Bagus juga sih ya berkontemplasi ya. Tapi kan kadang-kadang mau silaturahmi juga nih ke tempat saudara-saudara. Nah, ini apa nih langkahnya? Nah, komunikasi itu sebenarnya walaupun itu dampak global, tapi kan ketidakpastian. Nah, ini masyarakat menunggu apa langkah-langkah pemerintah. Mungkin gitu. Ranca melihat ini
kayaknya jadi alarm khusus gitu ya untuk Indonesia. Coba kalau kita nggak ketergantungan energi fosil gitu. Coba kita udah mulai bertransisi gitu. Kita nggak akan nih terkena dampak global gitu. Melihat ini gitu ya. Langkah konkret apa gitu yang paling mendesak melihat Rance melihat ini gitu ya. Ini nih saatnya. Kayaknya Indonesia harus bertransisi gitu. Udah deh mulai serius deh gitu. Udah lanjut. Ya. Ini bener sih, ini tuh ibaratnya kalau bahasa Gen Z-nya tuh instan karma. Jadi kita baru tanda tangan berapa minggu, terus berapa minggu kemarin udah dikasih tahu nih kayak, oh ternyata ini nggak bener nih, nggak baik gitu, nggak baik buat kita gitu ya. Karena aku sih, maksudnya ada beberapa yang perlu kita ingat ya. Maksudnya meskipun bisa misalkan bilang kayak, oh ya udah Pak Bahlil kan bilang tuh, Pak Bahlil kan bilang kalau misalkan kita tuh cuma mindahin aja importir kita yang tadinya di Timur Tengah ke Amerika Serikat gitu misalkan. Tapi kan sejarah tuh membuktikan bahwa energi fosil, gas, terutama gas dan minyak yang gas kita belum impor, cuma minyak lah yang impor. Ataupun gas nanti setelah 2040 Indonesia kan katanya kemungkinan besar jadi net importir gas juga gitu ya. Itu sangat rentan terhadap shock gitu ya, shock apapun yang terjadi di dunia ini, entah itu konflik, entah itu pandemi gitu. Betul. Jadi ketika ada ketidakstabilan global, itu mereka pasti sangat langsung naik gitu harganya, langsung karena tadi ada shortage dan segala macam gitu ya. Jadi sebenarnya secara historis kita tuh udah clear gitu ya buktinya bahwa energi fosil itu nggak bisa mengabsorb shock dari ketidakstabilan global gitu. Sedangkan kita justru dengan secara sadar gitu ya mengikatkan diri, mengekspos diri kita terhadap ketidakstabilan itu. Nah, tentunya kalau dibanding energi fosil gitu ya, jelas diversifikasi sumber energi itu udah harus jadi solusi gitu ya buat Indonesia. Apalagi Pak Prabowo punya visi untuk kedaulatan energi security gitu ya. Energi security itu adalah berarti kita bisa memprovide sendiri gitu kan. Di bayangan aku sih pengertian Pak Prabowo aku kira kayak gitu. Tapi ternyata asal ada aja kayaknya, asal ada sumber energinya aja kayaknya gitu. Asal stoknya aman gitu ya, 20 hari aman berarti kok. Nah, stoknya aman, padahal aku kira visinya itu kayak Xi Jinping gitu. Xi Jinping itu kan udah, Cina tuh udah membaca tuh kayak, kalau reserve gue udah mulai berkurang nih. Terus minyak udah mulai sangat tidak stabil gitu ya. Ya udah gue elektrifikasi aja semua sistem gue, ekonomi gue gitu. Jadi mobil dielektrifikasi, dia bangun surya gitu dengan skala besar. Jadi perspektif energi security-nya tuh benar-benar gimana caranya gue mengurangi shock terhadap ekonomi gue dengan memastikan bahwa energi dalam negeri itu kita bisa supply. Kalau bisa dengan apa yang ada di dalam negeri dulu gitu, dan apa yang ada dalam negeri Indonesia ya energi terbarukan gitu. Kita punya lebih dari 3.000 potensi gitu ya, 3.000 gigawatt gitu potensi energi terbarukan di Indonesia yang itu gratis loh dimanfaatkan gitu. Kita nggak harus mengekstrak, maksudnya kayak ekstrak itu dalam artian kita harus mengambil gitu ya. Karena kan menurutku yang membuat fosil ini rentan adalah dia tuh nggak merata persebarannya. Ya, jadi ada penguasaan gitu ya, ada penguasaan yang membuat itu menjadi semacam leverage untuk negara yang punya sumber dayanya gitu. Betul. Nah tapi kan energi terbarukan itu kan kita keluar rumah juga udah ada gitu kan. Iya betul. Kita bisa ambil gitu, kita tinggal pasang panelnya gitu ya, tinggal bikin alatnya untuk mengolah itu jadi listrik kan jadi gitu. Gak ada kafling lah istilahnya kan nggak mungkin ya cahaya matahari dikaflingin kan nggak mungkin, angin dikaflingin nggak mungkin, dikasih konsesi kan nggak mungkin gitu. Jadi ini udah aksesibel gitu ya, murah, dan investasi energi terbarukan itu juga selalu meningkat gitu ya tiap tahun gitu. Bahkan kemarin tuh sampai 4 billion US dollar gitu tahun lalu, dan kemudian LCOE atau biaya pembangkitannya juga sekarang udah paling murah gitu. Jadi sebenarnya secara hitung-hitungan ya itu sebenarnya solusi yang paling masuk akal gitu ya. Apalagi di tengah kantong kita yang udah makin menipis tapi makin berat gitu bebannya. Jadi diversifikasi ekonomi, Indonesia harus sebenarnya mulai juga ya menyadari bahwa ketidakstabilan politik global itu adalah norma yang baru di masa sekarang gitu. Jadi ketidakstabilan global ini nggak cuma akan berhenti ketika perang Iran Israel ini selesai gitu. Nanti ada lagi kita nggak tahu apa gitu kan. Bahkan kita lihat aja kayak di forum-forum multilateral gitu kan udah susah banget tuh mencapai konsensus, karena sekarang dunia tuh udah berada di posisi yang sangat berbeda lah gitu. Udah susah kadang-kadang kita mencapai satu konsensus tertentu gitu. Jadi diversifikasi energi terbarukan harus jadi fondasi untuk membangun resiliensi Indonesia harusnya ya gitu, dengan
dengan berbagai sumber daya nih. Bahkan aku komparasi aja deh, kan salah satu visinya Gibran waktu dia kampanye adalah bioenergi gitu kan. Ya. Kita tahu bioenergi emang banyak masalah, tapi kan sebenarnya pemerintah kita tuh yakin banget potensi bioenergi kita tuh banyak gitu. Tapi kenapa kita masih mau aja tuh ngeimpor bioetanol dari Amerika sebagai bagian dari paket energi yang diimpor gitu ya. Itu kan sebenarnya kalau menurut aku sih kenapa kita harus impor gitu kan. Kalau kata kita pede untuk menghasilkan sendiri. Jadi mungkin kita perlu melihat lagi sebenarnya Indonesia itu nggak mampu bukan karena nggak ada sumber energinya kok, tapi memang kita belum mau invest ke infrastrukturnya. Menurutku itu yang harus jadi fondasi juga kali ya ke orientasi pembangunan pemerintah ke depannya adalah kita nih sumbernya udah banyak, udah kaya, tapi gimana caranya kita bisa memanfaatkan itu kan perlu ada alatnya lah istilahnya. Iya. Jadi kedepannya Indonesia juga perlu invest juga tuh, mulai invest untuk membangun alat-alat ini, dan yang kemudian kayaknya ini rule of the game yang cukup logis lah ya. Maksudnya jangan punya teman satu doang. Jangan berteman dengan satu doang, satu orang doang gitu ya. Cuma satu circle doang gitu. Kita tuh punya circle yang banyak gitu. Iya, supaya kalau misalkan kita dimusuhin atau di backstep, iya benar. kita punya geng lain yang kita bisa punya ajak backup, gitu ya. Kita iya. punya backup untuk diajak berteman. Jadi gitu, karena ya udah kan semua semua kan punya kelebihan masing-masing ya. Kita nggak mungkin bisa memenuhi semua kebutuhan kita cuma dari Amerika Serikat doang. Jadi itu menurutku beberapa hal yang mungkin perlu dikonsider oleh pemerintah gitu kali ke depan, terutama dalam konteks transisi energi gitu. Selama masih di pemerintahan Trump nggak mungkin dia mendukung transisi energi. Jadi gimana caranya? Karena dia climate denial gitu kan. Climate denier gitu. Itu kan moron gitu. Orang yang menerapkan green policies itu adalah moron gitu, crazy people kata dia. Jadi di satu sisi ya itu kan sedangkan energi terbarukan adalah kunci dari resiliensi kita sebenarnya. Jadi kita juga perlu memastikan bahwa mitra-mitra dagang termasuk mitra dagang tradisional kita gitu ya bisa tetap dijaga relasinya, karena kita juga tetap butuh mereka gitu untuk istilahnya bikin bumper lah dari exposure yang terlalu besar setelah kita menandatangani perjanjian ini. Oke, makasih Rance. Tadi Rance udah nyinggung sedikit nih soal ketidakstabilan geopolitik gitu ya. Lalu bagaimana kemudian Indonesia secara terang-terangan gitu ya mengikat diri pada ketidakstabilan ini gitu. Kan nggak ada jaminan juga kemudian setelah konflik Timur Tengah ini berakhir kemudian ya udah berarti semuanya akan aman-aman saja gitu. Kita tahu bahwa dalam 10 tahun terakhir dunia ini mengalami ketidakpastian yang silih berganti nih Burut gitu ya. Entah itu dari segi politik gitu ya, ekonomi, ada COVID-19 kita tahu ya gitu, seluruh dunia berhenti gitu ya. Lalu ada krisis ekonomi gitu ya. Bagaimana sih agar kita tetap resisten gitu ya, tetap resilience gitu menghadapi ketidakstabilan ini? Silakan Burut. Iya, saya setuju ya. Jadi kalau kita lihat belakangan ini ketidakpastian itu justru jadi new normal gitu kali ya. Sehingga memang prediksi-prediksi bisnis, prediksi-prediksi anggaran itu kadang meleset ya dari apa yang kita bayangkan. Jadi kalau saya melihat dari sisi suatu negara ya, memang yang pertama bagaimana kita mengantisipasinya adalah kita perlu punya pondasi ekonomi yang sehat gitu ya, yang kuat gitu ya Mbak ya. Misalkan dari mana ketidakpastian ini bisa kita antisipasi kalau kita punya ruang fiskal yang cukup besar misalnya ya, bisa mengeluarkan subsidi gitu ya ketika ketidakpastian terjadi. Yang kedua adalah kita punya cadangan devisa yang memadai juga untuk bisa kalau misalnya mata uang kita terdepresiasi dalam, kita bisa koreksi gitu. Nah ini juga perlu ya. Kemudian yang kedua tadi setuju dengan Mbak Rance ya, diversifikasi untuk beberapa komoditas-komoditas penting, selain energi juga pangan kali ya. Krisis pangan juga penting ya untuk kita antisipasi dalam ketidakpastian global ini. Nah, menurut saya memang udah saatnya pemerintah memikirkan mana sih sektor-sektor strategis gitu, walaupun mengimpor lebih murah gitu ya. Tapi mungkin kita mulai memikirkan mana sektor yang strategis tadi yang perlu kita bangun basis produksinya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin saya setuju tadi ya dengan Mbak Rance juga, kita cari mitra dagang yang terdiversifikasi gitu ya. Jadi apakah mungkin ke Afrika atau Asia Selatan gitu ya. Di mana ini tadi nggak kontraproduktif dengan kalau kita agree dengan ART tadi ya. Nah, kita kan perlu karena kepentingan kita tentu cukup banyak gitu. Nah, yang ketiga saya melihat adalah dari sisi internal kita gitu ya. Jadi
Kita juga perlu membangun kapasitas SDM kita, bisnis kita bagaimana beradaptasi dengan perubahan yang terus-menerus. Kemudian juga inovasi teknologi kita. Dan yang penting menurut saya juga ya Mbak Rahma adalah tata kelola pemerintahan. Jadi misalnya nih, tadi contohnya ini, kita tinggal punya pasokan 20 hari lagi. Nah gimana nih tata kelolanya dan komunikasinya kepada masyarakat dan sektor usaha. Karena sektor usaha juga akan melakukan adjustment ya dari setiap ketidakpastian yang terjadi di global. Kita sebenarnya ingin menunggu gitu apa yang kemudian strategi dari pemerintah menghadapi situasi global. Karena mau nggak mau berdampak pada konsumen kita ya dengan inflasi. Begitu juga dengan sektor usaha untuk kepastian mereka apakah mereka mengekspor hari ini atau menunggu seperti apa, nah itu juga perlu dikomunikasikan. Saya gitu aja Mbak Rahma. Apakah resilience itu bisa dijawab dengan solusi Danantara, Bu? Nah itu ada dalam ya. Nggak apa-apa, kalau nggak mau direkam nggak apa-apa Tom. Mungkin agak pinggir jurang ini nanti. Dijawab nggak sih Bu? Danantara ini menurut saya bukannya dia menjadi substitusi juga ya dari beberapa sektor usaha yang sudah ada ya, kecuali dia adalah pionir ya. Misalnya untuk renewable energy dia menjadi pionir nih. Belum ada secara bisnis yang mampu hitung-hitungannya ya, melakukannya karena cost-nya terlalu besar di awal investasi. Yang masuk pada Danantara kalau emang kita bicara energi ya Mbak ya. Jadi di situ justru di mana sektor-sektor yang tidak mampu dikerjakan oleh private sector Danantara berperan gitu. Ngisi gapnya di Ngisi gapnya bukan menjadi kompetitor buat sektor-sektor usaha yang emang udah established di dalam gitu. Nah, Sobat Lingkungan, itu tadi obrolan kita tentang perjanjian perdagangan, energi, dan situasi geopolitik global yang sedang tidak stabil. Semoga episode podcast kali ini membantu Sobat Lingkungan memahami dan melihat isu ini secara lebih jernih dan menyeluruh. Ketahanan dan kedaulatan energi bukan cuma soal kebijakan, tapi soal masa depan kita bersama. Memahami isu ini dan peduli pada arah transisi energi juga bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara. Jangan lupa follow dan subscribe Greenpeace Indonesia dan bagikan episode ini kalau menurut kamu penting. Sampai jumpa di ngobrol lingkungan berikutnya. Dan selamat mencintai Ibu Bumi. Terima kasih banyak. Ini kayaknya sebenarnya